Di sini saya akan spesifik ngomongin tentang otak. Ya, menurut saya ini satu topik yang sangat penting untuk dibahas karena ini yang bisa merubah hidup seseorang. Kalau misalnya kita bedah orang yang hebat ataupun orang yang biasa di bidangnya, yang membedakan itu salah satunya adalah otaknya. Jadi ilmu yang dia miliki, cara berpikirnya, mindsetnya, itu semua pasti berbeda. Nah, di sini ada 8 poin yang akan saya bahas tentang otak. Saya harap teman-teman nggak cuma catat, tapi nanti juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, otak ini modelnya ada dua. Satu yang model berpikir cepat, satunya lagi yang berpikirnya lama. Ya, kalau cepat ini modelnya insting, kalau lama itu analisis. Cepat contohnya apa? Misalnya kalau di jalanan nih, kita jalan, tiba-tiba ada orang mukanya cemberut marah ke arah kita. Tanpa kita berpikir, kita langsung tahu, oh ini nih, lagi marah nih orang. Semua orang tahu. Tapi kalau misalnya otak yang lamban itu seperti apa? Misalnya saya kasih kalian laporan keuangan. Terus saya bilang, ini coba dianalisa. Dia secara marginnya masuk akal nggak? Nah, ketika menganalisa itu, kan harus berpikir. Nah, itu menggunakan otak yang lamban. Ya, jadi paham ya, ada dua ya, satu yang cepat, satu yang lamban. Kita harus bisa membalance antara penggunaan otak ini. Kebanyakan orang itu pakainya otak yang cepat terus. Contohnya apa? Misalnya teman tiba-tiba datang, terus bilang, ini ada investasi nih, 50 juta jadi 5 miliar nih. Kali 100. Momennya cuma sekarang doang. Lu transfer duitnya sekarang, lu dapat slotnya. Kalau besok lu udah nggak dapet lagi. Nah, ini orang banyak sekali yang menggunakan otak cepat dan langsung mengambil keputusan. Padahal kalau misalnya dia tunggu 1 hari 2 hari, dia pikir dulu, dia analisa, dia bisa menghindari jebakan itu. Gitu. Jadi memang ini sangat penting sekali ya. Kalau misalnya kita mau mengambil keputusan yang besar, memang kita harus dorong untuk pakai otak yang berpikir lamban. Memang ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena kalau orang sudah melakukan sesuatu sebagai habit, selalu menggunakan otak yang cepat, itu nggak segampang itu langsung pakai otak yang lamban. Tapi at least ya paling enggak, kita sekarang udah nyadar, oh ada dua jenis nih, yang cepat sama yang lamban. Oke, ini ada satu keputusan gue mesti ambil nih, gue mesti pakai otak yang lamban. Jadi minta waktu, jangan langsung ngambil keputusan di tempat, ya analisa dulu. Nggak apa-apa kalau keputusan yang besar gitu ya. Ini adalah alasan kenapa kalau misalnya kalian ketemu CEO dari perusahaan besar, itu kebanyakan dari mereka nggak langsung ngambil keputusan di tempat. Jadi misalnya ngedeal nih ya, ketemu ngomong-ngomong, dia nggak langsung ngedeal di tempat. Kecuali dia benar-benar udah tahu ya, dia maunya apa, dia maunya A, B, C. Tapi ketika dia ketemu baru ngomong gitu ya, nggak mungkin dia langsung di tempat. Itu biasanya yang langsung di tempat itu bukan CEO yang baik. Biasanya dia akan minta waktu, oke, nanti ya 3 hari lagi gue kasih keputusan. Kenapa? Karena dia butuh pakai otak lambannya. Dia butuh analisa dulu. Ya, dia butuh menimbang dulu. Nah, ini adalah skill yang harus kalian miliki. Ya, dari semua pebisnis yang besar-besar yang pernah saya temui, dari dulu saya sebagai bankir sampai dengan sekarang, itu rata-rata memang seperti itu. Mereka sudah terbiasa pakai mereka punya otak lamban dalam mengambil keputusan di keputusan yang besar. Gitu. Jadi, biasakanlah hal ini. Lalu poin yang kedua tentang otak itu adalah, otak ini adalah sesuatu yang bisa berubah. Jadi jangan pernah menganggap otak itu adalah sesuatu yang keras. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya cara berpikir tertentu itu nggak bisa dirubah, ya kalian harus paham kalau otak itu bukan mesin yang tetap, tapi dia memang bisa berubah dan berkembang lewat latihan. Ini nyambung dengan apa yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya pernah bilang kita harus latih untuk melihat peluang dari dini, supaya nanti ke depannya itu kita bisa melihat peluang dengan mudah. Ya, seperti itu. Karena kita udah tahu bahwa otak itu bisa berubah, maka idealnya memang kita mengarahkan otak kita supaya tajam di hal-hal tertentu. Contohnya apa? Berpikir positif. Banyak orang yang pikirannya negatif. Apa-apa tuh selalu lihatnya negatif dulu. Nah, itu karena dia sudah terbiasa untuk melihat dengan negatif. Otaknya memang sudah tipe otak yang negatif. Tapi kalau positif, ya dia akan melihat semua dengan positif. Pernah nggak kalian ketemu orang yang negatif banget? Pasti pernah. Ya itu kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Nah, kalau kalian adalah orang yang seperti itu, kalian harus belajar untuk mengarahkan otak kalian supaya positif. Kalau saya, gimana supaya positif? Setiap pagi, saya tidak scroll sosmed yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya di sosmed itu saya fokusnya di edukasi. Jadi misalnya olahraga nih. Saya buka YouTube, langsung ke podcast yang edukasi, ya dengerin edukasi aja. Atau kalau misalnya saya lagi mau belajar, ya saya buka Growin, saya cari modulnya, saya dengerin di sana. Itu full, terkontrol. Yang masuk ke dalam kuping saya, yang saya lihat itu semuanya yang positif. Sedangkan orang-orang secara umum, mereka scroll-scroll aja setiap pagi. Atau mungkin buka Twitter, buka Facebook, yang dimana kadang ada konten-konten sampah atau yang negatif, itu yang mempengaruhi cara berpikirnya. Nah, jadi kalau misalnya mau dirubah jadi positif, menurut saya dari awal harus dipaksa dulu. Dari paginya positif. Sepanjang hari
paksa diri untuk berpikir positif. Apapun yang terjadi, paksa. Ya kalian bisa Google aja tuh, cara berpikir positif. Tanya ke ChatGPT, lihat di YouTube penjelasan dari orang lain, intinya isi kepalanya positif. Itu nanti kalau udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu dilakukan, lama-lama terbiasa dan kalian akan sadar, oh iya benar juga ya. Ternyata otak bisa diarahkan, ternyata otak bisa dilatih. Apalagi contohnya yang bisa dilatih? Omongan-omongan kecil di dalam kepala kita. Ini saya pernah bilang juga ya bahwa ini sangat penting sekali ya. Kita itu seringkali nggak sadar kalau di kepala kita itu seperti ada orang yang lagi ngomong. Coba deh kalau kalian lagi sendiri, renungin tentang ini ya. Itu ada yang ngomong di dalam. Ya, dan ini ada yang positif, ada yang negatif. Kita harus pastikan tidak menghina diri kita. Banyak sekali orang yang kurang percaya diri. Mereka nggak berani ambil resiko dalam hidup. Mereka nggak berani bersosialisasi. Intinya orang-orang yang mereka sifatnya itu nggak percaya diri sama sekali. Itu omongan-omongan di dalam kepala itu kebanyakan menjelekkan dirinya dia. Entah ini karena masa kecil orang tuanya sering menghina dia, teman-temannya membuli dia, entah apapun itu bisa dikoreksi. Intinya kita sadar bahwa memang ada omongan itu, kita harus latih omongan itu. Saya pintar, saya pintar, saya pintar, saya bisa, saya paling hebat. Ini seperti kalau kita lihat atlet ya di kejuaraan, mereka itu selalu ngomongin kata-kata ke diri mereka sendiri. Ya kamu bisa, pasti bisa kali ini, oke, this is the one, kita pasti bisa nih. Ngomongin itu ke diri sendiri, kenapa? Dia mau kontrol omongan di dalamnya. Kalau omongan di dalamnya kekontrol, itu akan terserap oleh alam bawah sadar. Ini penting sekali. Kalau kalian ingin menaikkan kalian punya nyali untuk mengambil resiko dalam hidup yang bisa merubah hidup kalian, ya kalian harus rubah itu omongan di dalam kepalanya kalian. Jadi di sini yang ingin saya tekankan ke kalian adalah otak itu bisa dirubah. Jadi apapun itu ya kalian harus secara sadar mengarahkan otak kalian ke hal yang positif. Poin yang ketiga itu adalah pemahaman kalau otak itu suka hal yang cepat ya, sukanya dopamin. Ya otak itu nggak suka kalau kita keluar dari zona nyaman kita. Ya makanya ada orang-orang yang bisa nge-scroll sosmed itu sampai berjam-jam. Tadinya dia bilang dia cuma 1 menit, 2 menit, tapi ternyata nge-scroll sosmed sampai 4 jam. Ataupun yang bilang main game bentar aja 5 menit, tapi ternyata main sampai 6 jam. Ya atau mungkin ada orang yang suka nonton film porno. Setiap berapa hari dia nonton terus, dia nggak bisa lepas. Itu karena dia ngejar apa? Ngejar dopamin. Nah, kalian harus paham tentang ini. Otak itu memang sukanya yang cepat-cepat, yang instan-instan. Dopaminnya cepat. Ya padahal itu belum tentu yang baik untuk kita. Jadi kalian harus secara sadar nih, oh ini dilakukan kenapa ya? Kenapa sih menonton film porno? Kenapa sih coba kalian renungin? Coba sih, kenapa sih main game? Kenapa sih nonton drakor? Kenapa sih nge-scroll sosmed? Yang dicari apa? Itu sebenarnya tuh nyari dopaminnya. Enaknya di sana. Nah kalau dari saya, tekniknya saya ya pasti hilangkan dulu semuanya. Ini saya pernah lakukan ya 1 minggu. Saya delete semua aplikasi sosial media saya. Jadi waktu itu screen time saya sampai 5 jam ya setiap hari. Turun sampai di 1,5 jam. Sekarang di level 45 menit sampai dengan 1 jam. Sudah benar-benar terkontrol. Jadi kalian harus bisa mengkontrolnya. Supaya kalian nggak dikontrol oleh keinginan otak untuk ngejar dopamin itu. Karena sayang waktunya. Kan saya udah pernah bilang kalau waktu itu adalah sesuatu yang paling penting ya, yang kita miliki. Kita bisa pakai waktu itu untuk banyak hal. Apalagi kalau kita masih muda ya, bisa mengejar hal-hal yang menjadi impian dari kita. Kalau misalnya habis karena kita mengejar dopamin, ya udah, waktu itu nggak bisa kita dapat kembali. Kalian terserah mau pakai cara apa. Kalau misalnya mau ngikutin cara saya, misalnya benar-benar stop total selama 1 minggu juga boleh. Tapi apapun itu, kalian harus sadar bahwa ini harus ditekan. Ya, metriknya apa? Metriknya kalau dari saya, itu dari sisi screen time. Atau kalau misalnya nonton film porno, berarti dari sisi frekuensinya ya. Nontonnya tadinya sebulan 30 kali turunin. Sampai sebulan 5 kali, turunin lagi. Sampai sekali. Sampai benar-benar nggak nonton sama sekali. Itu impact-nya akan sangat besar dalam hidup kalian. Dan kalian ngejar dopaminnya yang sehat. Apa yang sehat? Jalan kaki 8.000 langkah. Atau lari sampai keringat. Ya, atau olahraga apapun sampai keringat yang aerobik. Dan untuk mendorong diri untuk selalu melakukan, kalian bisa cari komunitasnya. Orang-orang lain yang memang punya tujuan yang sama. Yang sama-sama pengen maju ya. Sama-sama pengen hidup yang lebih baik lagi gitu. Kemudian poin yang keempat adalah pemahaman bahwa otak kita itu suka dengan pola. Jadi manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Ya, jadi apa yang kita lakukan setiap hari, itulah yang mendefinisikan kita. Misalnya dari sisi uang. Uang yang kalian punya sekarang dalam rekening kalian, itu adalah hasil dari kebiasaan kalian terkait dengan keuangan selama ini. Kalian setiap hari belanjanya yang seperti apa? Kalau ada barang mewah, beli atau enggak? Ya, kalau misalnya dapat uang bayar diri dulu atau bayar luar dulu, itu adalah akumulasi dari kebiasaan yang kalian miliki terkait dengan keuangan. Yang dimana akhirnya hasilnya adalah uang yang ada di rekening bank kalian sekarang. Dan ini berlaku di semua ya,
badannya kita, ya kesehatannya kita, cara berpikirnya kita. Makanya tadi saya ngomong otak itu bisa dilatih. Ya cara kita menjalankan bisnis, ya cara kita bekerja itu dari sisi kebiasaan. Makanya kan harus paham kebiasaan ini penting sekali. Makanya saya pernah bilang ya, kalau kita ingin jadi seseorang yang disiplin, ya kita bisa latihan dari apa? Pada saat kita bangun tidur, kita bersihin, kita punya ranjang sendiri. Kenapa? Karena hal yang kecil ini akan melatih otak kita supaya nanti di hal yang besar kita juga bisa mendisiplinkan diri. Memang kalau misalnya kita sudah punya satu sistem di mana kita punya kebiasaan yang kita ulang-ulang, kita nggak akan butuh motivasi. Ya sama seperti kalau kita setiap hari gosok gigi. Kita kan nggak butuh motivasi untuk gosok gigi. Karena memang sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita. Makanya banyak orang yang dia tempel-tempelin rutinitas dia. Pagi dia lari dulu, pagi dia meditasi, ya pagi dia baca buku, pagi dia baca berita, malam dia review, dia punya laporan perusahaan. Dia buat menjadi kebiasaan supaya pasti dilakukan, nggak bakal terlewatkan karena sudah menjadi kebiasaan. Tidak harus mengandalkan motivasi. Kemudian poin yang kelima itu adalah terkait dengan kemampuan otak yang terbatas ya dari sisi fokus. Nah ini sebenarnya saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Dari sisi kita bisa fokus tuh cuman ke beberapa hal aja otak kita. Kalau misalnya kita mau maksimal dalam mengerjakan satu hal, jangan lompat-lompat. Ini kan saya sudah pernah buat analoginya juga ya. Ada 1 sampai 10, kalau ketemu angka ganjil plus, ketemu angka genap minus, coba kalian jumlahkan dan kurangkan. Ketemu 1 plus, ketemu 2 minus, ketemu 3 plus, ketemu 4 minus, terus sampai 10, atau sekarang dikelompokkan. Jadi 1, 3, 5, dan seterusnya dikelompokkan, 2, 4, 6, 8 dikelompokkan. Pasti lebih cepat yang fokus, ya dikelompokin dulu dan fokus. Makanya otak kita itu tidak bisa multitasking. Jadi kalian harus belajar untuk fokus. Nah memang saran yang selalu saya ulang-ulang itu adalah dari sisi membuat to-do list ya. Kita setiap hari pagi mau melakukan apa saja, tulis semuanya. Lalu kita prioritaskan 3 yang memang harus kelar duluan, baru yang lain. Jadi otak kita energinya semua fokus di 3 itu. Ya, dan 3 itu harus yang impact-nya paling besar pada keseharian kita dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan pada saat mengerjakan, harus fokus ya, seperti yang saya bilang harus handphone notifikasi dimatiin. Ini nggak gampang, karena kalau sudah jadi kebiasaan memang nggak gampang. Terus kalau bisa dari sisi laptopnya, tabnya jangan buka kebanyakan, ya jangan sambil dengerin musik. Ya kalau misalnya kalian memang fokusnya bisa dengan musik ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya jangan gitu. Jangan buka YouTube, nanti sesekali lihat video YouTube, setiap 10 menit baru kerja dikit lihat YouTube, itu nggak akan maksimal. Jadi kalau memang mau maksimal harus belajar untuk fokus. Ya makanya saya bilang kan saya latih meditasi pernapasan setiap hari itu tujuannya buat menajamkan fokusnya saya. Tapi memang setiap orang punya cara yang berbeda ya untuk melatih fokusnya. Lalu poin selanjutnya yang keenam itu adalah pemahaman bahwa otak itu mencari apa yang kita percaya. Ini penting banget. Kalian percayanya apa? Maka kalian akan mencari semua alasan untuk membenarkan kepercayaan itu. Ini berlaku di semua dalam konteks kalau kalian punya perbedaan pendapat dengan pasangan kalian, dengan orang tua kalian, ya atau dengan teman kalian. Kalau kalian benar-benar analisa, itu kalian berusaha untuk mencari semua alasan ya untuk mendukung apa yang kalian percaya. Dan ini bahaya kalau misalnya kalian punya kepercayaan yang buruk gitu. Misalnya kalian bilang, oke, kalau misalnya punya orang tua yang bukan pebisnis, ya orang tuanya nggak ada duit, itu nggak bisa jadi pebisnis. Kepercayaannya itu. Kalian akan berusaha mencari alasan ya, bukti-bukti yang ada di luar untuk mendukung itu. Sampai kalian 100% percaya dan apinya ketutup. Yang tadinya kalian membara ingin mencoba jadi ketutup. Karena kepercayaan itu. Memang manusia itu adalah makhluk kepercayaan. Kalau misalnya kalian percaya sekali bahwa kalian ini adalah orang yang bisa memutus rantai kemiskinan dalam hidupnya kalian, dalam keluarganya kalian, dan kalian percaya bahwa orang yang dengan background yang jelek itu bisa mencapai hal-hal yang luar biasa dalam hidup, ya kalian akan berusaha mencari pendukung-pendukungnya gitu. Informasi-informasi di luar yang mendukung ini. Oh ternyata bener loh, ini ada cerita orang, dia bukan siapa-siapa dulu. Ternyata bisa kok, dia jadi pebisnis yang hebat. Ternyata bisa kok, ini berkarir sampai jadi CEO perusahaan besar. Itu kalian akan berusaha mencari semua yang mendukung kalian punya kepercayaan. Apapun kepercayaannya, makanya ini sesuatu yang unik ya. Kalau kalian percayanya positif ya itu akan benar, percaya negatif ya itu juga akan benar. Makanya penting untuk merefleksikan ini. Ya jadi kadang kalau misalnya kalian punya pemikiran tertentu, kalian coba renungin. Oh ya gue nih percayanya sebenarnya apa nih? Ya, ini perlu dikoreksi nggak? Ya apakah ini sesuatu yang mengarah ke positif atau yang negatif nih buat diri gue? Coba deh kalian renungkan itu. Kemudian poin selanjutnya itu adalah terkait dengan efek priming. Ya, priming itu maksudnya otak kita itu dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang kita nggak sadari itu di sekitar kita.
Hal-hal kecil itu apa? Misalnya lagu yang kita dengar, ya video yang kita tonton, teman-teman yang ngobrol sama kita. Ya itu semua mempengaruhi otak kita. Makanya kan saya selalu bilang, kalau misalnya kalian lagi berjuang, apinya pengen membara, jangan sering-sering dengerin lagu sedih. Ya karena kalau sering denger-denger lagu sedih nanti otaknya ciut. Apinya lama-lama redup. Sekali dua kali mungkin nggak redup. Tapi kalian dengerin berkali-kali lagu sedih sampai setiap hari berjam-jam. Lama-lama redup juga. Jadi kalian harus bisa mengkondisikan otak kalian supaya hal-hal kecil yang mempengaruhi otaknya kalian ini adalah hal-hal yang positif. Misalnya apa? Mejanya kalian bersih yang buat kerja. Terus di dalam ruangan mungkin ada kata-kata motivasi. Ya, atau mungkin di handphone kalian ada kata motivasi di layarnya. Terus kalian ada catatan kecil pengingat untuk kalian semangat kenapa kalian harus sukses, kenapa kalian harus mencapai target kalian dalam hidup. Terus kalau misalnya dengerin lagu, lagunya usahakan semuanya yang positif. Dengerin, liatin liriknya. Yang didengerin ini adalah yang modelnya sedih-sedih atau yang membangun yang positif. Gitu. Jadi itu semua akan ngefek ke priming otaknya, pengkondisian dari otaknya. Kemudian poin yang terakhir itu ada keterkaitan dengan hukum Hebs, di mana semakin kita sering berpikir atau melakukan sesuatu, semakin kuat jalur itu di dalam otak kita. Kalau tiap hari kita overthinking, maka otak kita akan semakin jago overthinking. Kalau misalnya kalian cuek banget, maka otak kalian akan semakin jago dalam cuek. Apapun itu. Karena saraf-saraf neuron yang ada di dalam otak kalian itu makin lama makin tebal. Itu kan sesuai dengan apa yang kalian lakukan dengan otaknya. Jadi kalau misalnya ada hal yang negatif di dalam otak kalian, kalian harus paham nih, wah ini yang negatif nih kalau terlalu lama, nanti ini jadinya tambah tebel nih saraf neuronnya, harus dihilangkan. Gimana caranya? Banyak ya, setiap orang punya cara berbeda. Ada yang olahraga sampai keringat, sampai benar-benar basah seperti foundernya Nike. Atau mungkin ada orang yang journaling. Jadi kalau misalnya ada banyak pikiran, tulis di atas kertas atau ketik di komputer. Tulis semuanya, lalu baca ulang. Oh, ternyata pikiran gue kayak gini. Supaya siklus negatifnya itu bisa stop di dalam kepala. Dan ini yang saya suka ya, setiap hari sebelum tidur, visualisasi positif. Jadi kalian bayangkan apa yang ingin kalian capai dalam hidup dari sisi aset, dari sisi karir, dari sisi bisnis. Bayangkan itu sudah terjadi, rasakan emosinya. Ini wajib kalau menurut saya. Sebelum tidur sama bangun tidur, setiap hari diulang-ulang terus. Sampai neuronnya tebal sarafnya. Supaya apa? Supaya ya kita paham yang kita benar-benar mau itu apa. Dan kita hidupnya juga jadi terarah ya. Karena kita visualisasi itu kan jadi ingat selamanya gitu. Nah banyak orang yang kalau dia sebelum tidur dia mikirinnya masalah. Ya pikiran-pikiran yang negatif itu dipikirin sebelum tidur. Jadinya yang menguat itu. Makanya harus bisa dikontrol gitu ya. Jadi saya harap ini 8 poin ini kalian benar-benar catat dan juga kalian implementasikan dalam hidup kalian. Karena saya yakin ini bisa merubah hidup kita ya kalau kita bisa mengontrol otak kita dengan memahaminya. Semoga membantu ya.